إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat, a'azaniyallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran bahasa Arab untuk pemula, bahasa Arab dasar. Dan kali ini adalah pertemuan ke-8 yang insya Allah kita akan membahas bagaimana cara membuat fi'il amr dari fi'il madi ats-tsulasi. Fi'il amr untuk fi'il yang madinya terdiri dari 3 huruf saja. Nanti untuk yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu akan ada caranya sendiri. Ini dasar dan sangat penting ya. Maka Anda harapkan antum bisa perhatikan dengan seksama dan dipahami. Kemudian nanti tentu seperti biasa banyak latihan ya. Jadi nanti akan ada tugas latihan di akhir dari pelajaran ini. Baik. Fi'lul amri ats-tsulasi, perlu kita tahu bersama bahwasanya kalau kita berbicara tentang fi'il amr ya, atau kata perintah, itu dibentuknya dari fi'il mudhari ya. Jadi ketika kita ingin membuat fi'il amr, kita harus tahu bentuk mudhari'nya kayak apa ya. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang ke-6, pertemuan yang lalu kita sudah membahas pola dan cara penggunaan fi'il mudhari. Perubahannya seperti apa ya. Sudah kita jelaskan dan ana rasa antum sudah paham, mudah-mudahan antum sudah paham semua dan tentu sudah dikerjakan juga tugas-tugasnya. Saat inilah kita naik ke level di atasnya sedikit, yaitu bagaimana cara membuat bentuk fi'il amr yang itu dibentuk dari fi'il mudhari. Baik. Kita akan lihat di sini ya. Fi'il amr cara membentuknya ya, fi'il amr itu cara membentuknya adalah dari fi'il mudhari ya, dari fi'il mudhari. Baik, jadi fi'il amr ya itu dibentuk dari fi'il mudhari ya. Kalau kita tahu fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari, maka ini kalau ada pola seperti ini fa'ala yaf'ulu, supaya kita nggak lagi berpaling ke fi'il madi, kita tutup saja fi'il madi. Iya, karena fokus kita kepada fi'il mudhari. Dan lebih spesifik lagi, fokusnya adalah kepada harokat ainul fi'il. Ya, harokat ainul fi'il ini penting. Ya, antum harus ingat persis apa itu fa'ul fa'il, ainul fi'il, dan juga fa'ul fi'il, ainul fi'il, dan lamul fi'il. Ya, harokat ainul fi'il inilah yang akan menjadi penentu. Misalnya ada fi'il yaf'ulu. Ya, ini pola ya, tapi juga sekaligus fi'il. Bagaimana cara merubahnya ke fi'il amr? Perhatikan. Ya, yaf'ulu ini pertama adalah ini di depan ini adalah huruf mudhora'ah ya kan? Huruf mudhora'ah. Huruf mudhora'ahnya ini kita hapus. Kemudian harokat akhirnya juga kita domahnya kita hapus. Huruf mudhora'ahnya yang hilang ini kita ganti dengan hamzah. Ini hamzah ya. Ini hamzah bukan alif. Ya, ini hamzah. Nanti di akhir pelajaran ini insya Allah akan saya jelaskan sedikit tentang perbedaan antara hamzah dengan alif. Ya. Antum ingat ini hamzah ya. Fi'il amr itu diawali dengan hamzah. Fi'il amr yang tsulasi, yang terdiri dari 3 huruf. Baik. Kemudian domahnya ini diganti dengan sukun. Ya. Huruf mudhora'ah ya-nya dihapus diganti dengan hamzah. Harokat terakhirnya jadi sukun. Oke? Adapun fa'ul fi'il dan ainul fi'il tetap. Fa'ul fi'ilnya tetap sukun, ainul fi'ilnya harokatnya tetap, dan bahkan ini jadi penentu. Berarti sekarang kita lihat. Ya. Kalau sudah kita ganti begini, ya. Kita sudah tahu harokatnya fa'ul fi'il, ainul fi'il, dan lamul fi'ilnya kan? Fa'ul fi'il dan ainul fi'ilnya tetap,
lamul fi'ilnya ini sukun. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah huruf hamzah ini. Hamzahnya, apa harokat untuk hamzahnya? Harokat untuk hamzah ini dilihat dari harokat ainul fi'il di sini. Ya. Kalau harokat ainul fi'ilnya, ya, harokat ainul fi'il ini dhammah, maka hamzahnya juga berharokat dhammah. Perhatikan, dhammah jadi dhammah. Hamzahnya jadi, maka jadilah uf'ul, ya, uf'ul, ya. Jadi uf'ul. Ya. Ini kita belum tahu harokatnya tadi kan hamzahnya. Lihat harokat ainul fi'ilnya. Harokat ainul fi'ilnya dhammah, maka ini pun ikut dhammah. Jadilah uf'ul, ya. Baik. Jadi untuk mengetahui harokat hamzah untuk fi'il amr, harokat hamzah yang merupakan huruf awal fi'il amr untuk fi'il tsulasi, itu dilihat dari ainul fi'il. Harokatnya apa? Kalau harokatnya dhammah, maka harokatnya dhammah ini, ya, maka harokat hamzahnya juga dhammah. Baik, itu yang pertama. Baik, kita jelaskan detailnya. Ada tiga kondisi atau tiga tanda. Ya. Kan ada dhammah. Harokat ainul fi'il ada berapa yang kita sudah pelajari? Dhammah, kasrah, dan fathah, ya kan? Coba lihat di sini. Harokat ainul fi'lil mudhari. Jika harokat ainul fi'lil mudhari'nya adalah dhammah, ya. Ini sekali lagi saya ulangi, fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari, ya. Dan lebih tepatnya dilihat dengan cara, ya, dilihat ainul fi'ilnya. Harokat ainul fi'ilnya apa? Kalau caranya sudah tadi, ya-nya diganti hamzah. Harokat akhirnya jadi sukun. Fa'ul fi'il dan ainul fi'il harokatnya tetap, ya. Untuk harokat hamzahnya ini, apa harokatnya? Maka dilihat ainul fi'ilnya. Di sini, harokatu ainul fi'lil mudhari, kalau dia dhammah, maka, harokat itu dhammah, ada dhammah dan juga ada kasrah atau fathah, ya, tiga, ya. Harokat ainul fi'il mudhari itu ada tiga. Ada bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah. Kita lihat, kalau dhammah bagaimana? Kalau dhammah, maka otomatis hamzah fi'il amrnya harokatnya juga dhammah, ya. Contoh uf'ul, ya. Kalau dhammah ini maka dhammah jadi uf'ul. Ainul fi'ilnya di sini dhammah, maka dia jadi dhammah juga, ya, uf'ul. Kalau kasrah dan atau fathah bagaimana? Kalau kasrah atau fathah, maka harokat hamzahnya juga kasrah. Perhatikan, kasrah atau fathah. Ini kasrah fathah ini apa? Harokat ainul fi'il, ya, harokat ainul fi'il. Kalau dia kasrah atau fathah, maka harokat hamzahnya juga kasrah. Ya. Kalau fa'ala yaf'ilu, jadi if'il, ya, kasrah. Harokatnya kasrah. Jadi ini pun kasrah. Kalau fathah, yaf'alu, jadi if'al, ya. Jelas sekarang? Jadi kondisi fi'il amr untuk, ya, fi'il tsulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf, ini ada, ya, 2 kondisi. Hamzahnya dhammah manakala ainul fi'ilnya harokatnya dhammah, dan hamzahnya kasrah manakala ainul fi'ilnya kasrah ataupun fathah. Tetapi ingat, harokat ainul fi'ilnya tetap. Kalau dia yaf'ilu, ya jadi if'il. Kalau dia yaf'alu, jadi if'al. Oke? Kita jelaskan. Kita lihat contoh supaya lebih detail, ya. Ya, ini rumusnya. Kita ulangi sekali lagi rumusnya. Jika harokat, pertama perlu kita pahami, jika harokat ainul fi'il mudhari adalah dhammah, maka harokat untuk hamzah yang merupakan huruf pertama dari fi'il amr juga dhammah, ya. Kalau harokat ainul fi'il mudhari'nya dhammah, maka harokat hamzahnya juga dhammah. Contohnya fa'ala yaf'ulu, ya, fa'ala yaf'ulu uf'ul, ya. Ainul fi'ilnya dhammah, maka
hamzahnya juga dhammah. Contoh kita praktekkan ini pola fa'ala yaf'ulu uf'ul, darosa yadrusu. Dhammah kan ainul fi'ilnya ya, ainul fi'ilnya dhammah, maka jadi udrus yadrusu udrus ya. Darosa yadrusu udrus, darosa dia telah belajar, yadrusu ya, dia sedang belajar, udrus kamu belajarlah. Kamu ya, ingatlah kamu, bukan dia. Karena kata perintah, namanya kata perintah itu ditujukan kepada siapa? Orang kedua. Tidak ditujukan kepada orang ketiga. Orang ketiga tidak kita ajak bicara secara langsung. Ya. Yang kita ajak bicara adalah orang kedua, baik tunggal, musanna, ataupun jamak. Ya. Tunggal, dua, ataupun jamak. Baik, sekali lagi kita ulangi. Jadi rumusnya, jika harokat ainul fi'il mudhari itu adalah dhammah, maka harokat untuk hamzah yang merupakan huruf pertama fi'il amr juga dhammah. Lihat polanya, yaf'ulu uf'ul, yadrusu udrus. Taib. Kemudian yang kedua, jika harokat ainul fi'il mudhari adalah kasrah ataupun fathah, kasrah atau fathah, ini kasrah atau fathah ya, maka harokat hamzah yang merupakan huruf awal fi'il amrnya adalah kasroh ya. Yang jadi kasroh hanya ini ya. Kasroh hamzahnya. Kalaupun fa'ul fi'il dan ainul fi'il harokatnya tetap seperti semula. Taib, lihat contohnya fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu ainul fi'ilnya kasroh. Maka di sini juga kasroh if'il. Contohnya apa? Jalasa yajlisu. Ini ya, ainul fi'ilnya lam di sini. Lamnya kasrah, maka di sini ya hamzahnya juga kasrah. Jadi ijlis. Jalasa yajlisu ijlis. Yang fathah contohnya fa'ala yaf'alu. Ya. Ainul fi'ilnya apa? Fathah. Maka hamzahnya juga berharokat kasrah. Lihat di sini. Kalau kasrah atau fathah, maka hamzahnya harokatnya kasrah. Taib. Fa'ala yaf'alu if'al. Contohnya, dhahaba yadhabu idhab. Bukan udhab, bukan adhab. Ya. Tidak ada. Ingat, perlu diingat, harokat untuk hamzah di fi'il amr yang sulasi, fi'il amr dari fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf saja, itu hanya ada 2 harokat hamzahnya. Kasrah atau dhammah. Ya. Uf'ul atau if'il dan if'al ya. Uf'ul atau yang kasrah ini ada 2 jenis, if'il atau if'al ya. Ini if'il ijlis, if'al idhab. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Ini dia polanya, kita kumpulkan di sini. Perhatikan. Ya, fa'ala yaf'ulu uf'ul. Contohnya darosa yadrusu udrus, ini yang pertama. Darosa yadrusu udrus, yang dhammah. Kalau dia kasrah, fa'ala yaf'ilu if'il. Jalasa yajlisu ijlis. Jalasa yajlisu ijlis. Kemudian kalau fathah, fa'ala yaf'alu. Ainul fi'ilnya fathah di sini ya. If'al. Contohnya apa? Dhahaba yadhabu idhab. Dhahaba yadhabu idhab. Oke? Antum hafalkan ini ya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala yaf'alu if'al. Sudah mudah kalau antum hafal ini. Nanti setelah ini baru kita pelajari ya runtutan semuanya. Kalau antuma bagaimana, kalau antum bagaimana ya. Baik. Kita akan coba praktekan ya. Kita akan praktekkan untuk semua kata ganti yang bisa diperintah ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Cuma 6 saja. Ya, cuma 6. Yang 8 tidak bisa. Baik, perhatikan. Fa'ala yaf'ulu, ya ingat kita tidak lagi berurusan dengan fi'il madi, tetapi fokus kita ke fi'il mudhari ya, lebih khusus pada ainul fi'il.
Yaf'ulu jadi uf'ul. Contohnya darosa yadrusu, ya, darosa yadrusu, udrus. Oke. Tadi saya katakan yang 8 kata ganti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, nahnu, ini tidak ada fi'il amarnya. Kita nggak bisa menyuruh dia, ya. Hei dia, nggak bisa. Hei kamu, ya. Kamu pergilah, ya. Pergilah kamu. Kalau pergilah dia, nggak bisa, ya. Pergilah saya, nggak bisa. Pergilah kami, ya. Nggak bisa. Kita perintahkan, ya. Kita berbicara kepada siapa? Kepada orang kedua. Baik. Perhatikan sini. Anta uf'ul. Jadi, udrus. Antuma uf'ula. Polanya uf'ula. Jadi, udrusa. Ya. Antum uf'ulu. Jadinya, udrusu. Ya kan? Kemudian, anti uf'uli. Jadi, udrusi. Anti uf'uli. Jadi, udrusi. Antuma, baik mudzakkar atau muannas sama. Antuma juga uf'ula, udrusa, ya. Antunna uf'ulna, udrusna. Antunna udrusna. Taib. Sebenarnya dalam penulisan, ya, umumnya tanda atau harokat untuk hamzah ini tidak ditulis. Cuman kita jelaskan di sini agar antum tahu yang cara bacanya yang benar, ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, ya. Jadi dhammah di sini. Kalau tidak, kebanyakan tentu tidak ditulis, ya. Tetapi kita harus tahu membacanya apakah dia pakai dhammah atau kasrah. Kalau dia ainul fi'ilnya berharokat dhammah, maka dibacanya dhammah. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Baik, ya. Ini untuk uf'ul, untuk yaf'ulu, uf'ul. Jadi yang diperintah hanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Baik. Kita lanjutkan. Kalau fa'ala yaf'ilu, if'il, ya, fa'ala yaf'ilu, if'il. Contohnya jalasa yajlisu ijlis, ya. Yaf'ilu if'il, yajlisu ijlis. Sama, ya, 8 kata ganti domair ini tidak ada fi'il amarnya, ya. Huwa humahum, hiya humahunna, ana nahnu. Taib. Anta if'il ijlis. If'il ijlis dari jalas yajlisu berarti ijlis. Antuma if'ila ijlisa, ya. Antum if'ilu ijlisu. Anti if'ili ijlisi. Antuma if'ila ijlisa. Antunna if'ilna ijlisna. Artinya tahu kan antum ini kata perintah. Jalasa yajlisu itu duduk. Kalau ijlis, kamu berarti duduklah kamu untuk satu orang. Antuma ijlisa, duduklah kalian berdua. Ijlisu, duduklah kalian banyak, ya, kalian laki-laki banyak. Ijlisi, anti duduklah. Ijlisa juga untuk perempuan 2 orang. Kalian berdua perempuan duduklah. Ijlisna. Kalian perempuan banyak, duduklah, ya. Jadi itu makna dari fi'il amr, perintah. Dan ini pola untuk yang berharokat kasroh ainul fi'ilnya. Kalau fathah bagaimana? Ini dia. Fa'ala yaf'alu if'al. Fa'alanya kita tutup karena kita tidak berurusan dengan fi'il madi, ya. Taib. Dhahaba yadhabu contohnya. Jadi idhab karena fathah harokat ainul fi'ilnya. Oke. Fi'il madinya kita tutup juga sama. Dan yang tadi 8 kata ganti sama, tidak masuk, tidak ada fi'il amrnya. Yang ada fi'il amrnya yang 6 saja. Baik. Idhab, ya, anta if'al jadi idhab. Antuma if'ala idhaba. Antum if'alu idhabu, ya. Anti if'ali idhabi.
Antuma if'ala idhaba, ya. Antuna if'alna idhabna. Antunna if'alna idhabna. Oke? Jadi ini untuk yang ainul fi'ilnya berharokat fathah, ya. Yang ainul fi'ilnya berharokat fathah. Taib. Sudah jelas antum, ya? Kalau tadi idhaba yadhabu artinya apa? Pergi. Berarti idhab, pergilah kamu satu orang laki-laki. Idhaba, pergilah kamu dua orang laki-laki ataupun dua orang perempuan. Tergantung redaksinya. Tergantung siapa yang diajak bicara. Idhabu, pergilah kalian laki-laki banyak. Idhabi, pergilah kamu seorang wanita. Kamu pergilah anti, gitu ya. If'alna idhabna, pergilah kalian wahai para perempuan. Baik. Untuk fi'il amr sudah, iya sudah, begitu saja, ya. Fi'il amr tadi ada tiga apa? Ada tiga jenis. Uf'ul, if'il, dan if'al, ya. Nanti kalau musanna ditambah la, ya. Jamak jadi lu, ya. Kalau anti jadi li, ya. Antunna jadi na, pendek, ya. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, ya. Kalau domah uf'ul, uf'ula, uf'ulu, ya. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna, ya. Kalau kasroh if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna, begitu, ya. Tadi sudah kan? Oke. Sekarang kalau sudah paham semuanya, saatnya untuk latihan, ya. Latihan seperti biasa. Oke. Fa'ala yaf'ulu, contohnya, ini kita gunakan 6, ya, 6 jenis yang kemarin. Kataba yaktubu, ya. Antum buat fi'il amarnya, ya. Ingat, fi'il amr itu antum jangan terkecoh dengan kataba, fa'ala ini, ya. Yang jadi fokus kita adalah fi'il mudhari. Karena fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Kemudian yang jenis kedua atau bab kedua, fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, ya. Kemudian yang ketiga, fa'ala yaf'alu, dhahaba yadhabu, ya. Dhahaba yadhabu tadi sudah, ya. Oke, dhahaba yadhabu tadi sudah, berarti kita ganti dengan yang baik. Dhahaba yadhabu kita ganti dengan masaha yamsahu, ya. Kita ganti dengan masaha yamsahu. Kataba yaktubu artinya menulis. Daraba yadribu memukul. Masaha yamsahu menghapus. Taib. Fa'ila yaf'alu contohnya syariba yashrabu artinya minum, ya. Syariba yashrabu minum. Fa'ula yaf'ulu, ya. Qaruba yakrubu dekat, ya. Fa'ila yaf'ilu sama hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu itu mengira, ya, menduga. Taib. Keenam fi'il ini antum rubah menjadi fi'il amr dengan 6 bentuk tadi, ya. 6 bentuk saja. Ingat, fi'il amr hanya untuk 6 domair. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sisanya selain itu tidak, ya. Dan yang jadi patokan adalah fi'il mudhari. Oke? Jelas? Baik, kalau jelas kita lanjutkan. Sudah, ya? Sudah latihan berarti sudah. Oke, sudah. Kalau begitu, seperti tadi Ustadz bilang, kita akan jelaskan sedikit tentang perbedaan antara alif dengan hamzah. Ya, alif dengan hamzah. Perlu antum tahu, untuk fi'il amr sulasi, semua yang di depan itu hamzah, bukan alif, ya, hamzah. Baik, kita jelaskan di sini. Apa sih perbedaan antara al-hamzatu dengan al-alif, ya? Perlu dipahami dulu sebenarnya. Untuk huruf hijaiyah, ya, kita kenal 28 kemarin tersebut. Sebagian ulama menjelaskan, ya, menyebutkan sebenarnya ada 29. Karena hamzah dengan alif itu berbeda, ya.
Dan yang kita kenal alif, yang kita sebut alif di huruf hijaiyah, ya, alif, ba, sebenarnya itu adalah hamzah. Ya, disebut alif untuk mempermudah karena termasuk ya, hamzah itu alif lain, alif ya bisa, ya. Alif ya bisa. Tayyib. Hamzah dia, ya. Apa bedanya? Dari sini nanti antum akan tahu. Akan tahu, ya. Pertama, hamzah itu bisa dimasuki harokat. Hamzah bisa diberi harokat, bisa a, bisa i, bisa u, bisa sukun, bisa a, ya kan? Sedangkan alif tidak bisa. Alif tidak bisa dimasuki harokat. Perhatikan contoh ini untuk hamzah. Akala, yakulu, qara'a, iqra'. Ya, semua ini adalah hamzah. A pada akala ini adalah hamzah. Yakulu, ya'a ini, sukun ini adalah hamzah. Qara'a, a di sini adalah hamzah. Iqra', i-nya hamzah. Sukun di sini, iqra' juga adalah hamzah. Ingat, ini hamzah bukan a, bukan alif. Tidak ada alif di sini. Semuanya hamzah. Adapun alif, perhatikan di sini. Ya, alif, hamzah tidak sama dengan alif ini, ya. Baik, alif, perhatikan. Perhatikan untuk alif. Ba'a, qala, amun, sa'a. Ya, huruf kedua dari ba'a inilah alif. Ada harokat? Tidak ada, tidak bisa dimasuki harokat. Huruf kedua dari qala, inilah alif. Huruf kedua dari amun, inilah alif. Sa'a, huruf ketiga dari kalimat sa'a, inilah alif, ya. Alif layyinah atau alif maksurah. Jelas sekarang perbedaan antara hamzah dan alif? Jelas, ya? Hamzah bisa dimasuki harokat, sedangkan alif tidak bisa. Jadi, urutan huruf hijaiyah yang kita sebut alif, ya, dalam prakteknya itu sebenarnya adalah hamzah. Karena antum nanti, ya, akan baca, ya, abata, ya kan? Sedangkan alif tidak bisa dimasuki harokat, ya. Taib. Yang mungkin juga jadi pertanyaan, ada huruf yang sama dengan alif. Ini misalnya iqra. Kalau tidak ada tandanya kan sama-sama dengan ba'a, huruf kedua dari ba'a, ya. Bagaimana cara membedakannya tadi? Iya, sekali lagi. Kalau hamzah itu bisa dimasuki harokat. Kalau dia bisa berbunyi a, i, u, ya, maka itulah yang disebut dengan hamzah. Adapun yang tidak berbunyi, tidak diberi harokat, ya, meskipun dia di depan sendirian, itu tidak bisa di depan sendirian kalau alif, ya, dan tidak berbunyi, maka tidak bisa dimasuki harokat, itu adalah alif. Yang perlu kita pahami, hamzah itu ada dua jenis. Hamzatul qata', ini qata' itu, ya, tanda hamzah ini di atas, ya. Dan hamzatul wasl, hamzah yang tidak ada qata'-nya. Tidak ada tandanya ini, ya. Hamzatul qata', apa bedanya dengan hamzatul wasl ini? Perhatikan. Hamzatul qata' ini selalu eksis, dia tetap, ya, tetap akan nampak, kelihatan. Eksis dalam penulisan dan pengucapan, baik saat dia berada di depan, di tengah, ataupun di akhir kata. Bahkan jika ada kata atau huruf lain sebelumnya, dia tetap eksis dalam pengucapan, tetap diucapkan, tetap dibaca, disuarakan dalam membaca. Contoh ini, akala. Huruf pertama dari akala ini adalah hamzatul wasl atau qata'? Hamzatul qata', ya. Sa'ala, ya kan? Huruf tengahnya ini juga adalah apa? Hamzatul qata'. Qara'a, huruf akhir dari qara'a adalah hamzatul qata'. Ana, hamzatul qata'. Wa ahmadu, ahmadu di sini juga a di sini hamzatul qata'. Anta, hamzatul qata'.
Wa antunna. Antunna juga hamzatul qata'. Jadi domair semua yang diawali dengan a, a-nya itu adalah hamzatul qata', bukan hamzatul wasl. Oke? Kemudian, bedakan antara hamzatul qata' dengan hamzatul wasl. Hamzatul wasl ini namanya juga hamzatul wasl, dia digunakan sebagai perantara untuk menyebut menyebut harokat dengan huruf yang setelahnya huruf sukun. Ya, maka perhatikan di sini, ya. Hamzatul wasl hanya diucapkan saat berada di awal kata. Di awal kata saja dia diucapkan. Penulisannya tetap, tetapi dia tidak diucapkan kalau dia didahului oleh kata atau huruf sebelumnya. Jadi hamzatul wasl hanya diucapkan saat berada di awal kata dan tidak didahului oleh huruf atau kata lain sebelumnya. Artinya kalau ada huruf yang mendahuluinya maka jadi tidak terbaca. Dia lebur meskipun penulisannya tetap. Contoh untuk hamzatul wasl, perhatikan, ibnun. Dia di depan, tidak ada huruf ataupun kata sebelumnya kan? Jadi dibaca dia. Eksis di sini ibnun. Tapi ketika kita letakkan dia ya di tengah atau sebelumnya ada kata ataupun huruf lain hada, jadi hada benun, bukan hada ibnun, tapi hada benun, hada benun. Ismun, ismun ya. Masmuka, bukan ma ismuka, tapi masmuka. Hamzahnya nama hamzatul wasl ini jadi lebur ketika didahului dengan huruf sebelumnya ya. Udrus, ingat semua fi'il amr untuk kata atau fi'il tsulats itu huruf depannya adalah hamzatul wasl, bukan hamzatul qata' dan juga bukan alif. Udrus kita taruh depannya wadrus ya, wadrus ya, bukan wa udrus tapi wadrus. Al-Abbas, semua al ya, Al-Abbas, Al-Baitu, Al-Masjidu, Alladhi ya, itu alnya huruf depannya adalah ya hamzatul wasl. Al-Abbasu di depan ya, tadi saya katakan dia untuk menghubungkan dia dengan huruf sukun. Ini perhatikan. Huruf setelahnya ba sukun, huruf setelahnya sin sukun, huruf setelahnya dal sukun, ya kan? Makanya disebut hamzatul wasl. Di sini juga al-abbasu, lamnya ya alif lam, lamnya sukun. Taib. Dia terbaca di sini diucapkan al-abbasu, tapi ketika ditambah wa, wal abbasu, bukan wa al-abbasu. Ya, kalau orang kadang membaca dia sengaja menekankan dia pisah ya al pada wa al-qamar misalnya, dia kadang terjadi seperti itu, tapi aslinya kaidahnya hamzatul wasl itu tidak dibaca ketika didahului huruf atau kata sebelumnya. Beda dengan ini hamzatul qata', walaupun ada ya huruf sebelumnya anta, wa antuna. Antuna ini sendiri di antuna, wa juga wa antuna. Tidak lebur. Dia selalu eksis. Itu beda antara hamzatul qata' dengan hamzatul wasl. Ana harap penjelasan sedikit ini bisa menambah wawasan antum tentang perbedaan antara alif dan hamzah, kemudian hamzatul qata' dan hamzatul wasl. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan contoh hamzatul wasl ya. Hamzatul wasl dan cara membacanya. Setelah antum tahu tadi ya, cara membuat fi'il amr, antum akan tahu cara membaca ayat-ayat berikut. Taib. Ini bukan tanda, ini hanya hiasan ya. Ila fir'auna innahu tagha. Di sini apa? Harokatnya. Dilihat huruf setelah fa'ul fi'il, yaitu ainul fi'ilnya. Fathah. Berarti apa di sini? Harokatnya kasroh. Antum dapat di dalam Al-Quran seperti ini, tidak ada kasrohnya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, bukan adhab, bukan udhab ya, tapi idhab. Ingat tadi, ini hamzah atau alif? Hamzah. Hamzah apa? Hamzatul wasl. Kalau didahului huruf sebelumnya atau kata maka
hamzahnya tidak terbaca, tidak diucapkan atau lebur. Perhatikan. Contohnya fadhhab, ya, bukan faidhab, tapi fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Fadhhab, ya. Fadhhab, ya. Fadhhab, bukan faidhab. Karena dia adalah hamzatul wasl. Contoh yang lain. Ini apa? Ya. Dilihat ainul fi'ilnya. Ainul fi'il itu huruf kedua setelah huruf, ya, setelah huruf yang ada di depan hamzah. Ainul fi'ilnya huruf dhammah, berarti di sini apa? Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa kafa bihi itsman mubina. Baik, undur. Dan contoh kalau dia didahului huruf atau kata. Fangdur, bukan faungdur, ya kan? Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin. Ya. Baik. Ini juga akibatul, bukan akibatu al-mufsidin. Kadang orang baca akibatu al-mufsidin untuk menegaskan, boleh-boleh saja, tetapi kaidah, ya, kaidah membacanya di sini, ya, akibatul, karena alif lam itu a-nya adalah hamzatul wasl. Kembali ke sini, fangdur, ya, bukan faungdur. Contoh lain, ini apa? Ini hurufnya cuman 2 ini setelah huruf ini. Tapi ingat, ainul fi'il itu gampang kok. Ainul fi'il kalau ternyata ini berarti setelah hamzah, ya, atau huruf ketiga setelah hamzah, atau huruf kedua setelah huruf yang ada di depan hamzah. Huruf di depan hamzah ta. Ini kan kita tahu tadi hamzah itu tambahan, ya, sebagai untuk fi'il amr. Sedangkan mulai fa'ul fi'ilnya adalah huruf setelah hamzah. Maka ainul fi'ilnya adalah setelah fa'ul fi'il. Ini harokatnya apa? Dhammah, berarti di sini juga dhammah. Utlu, bukan itlu, ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu di depan, kalau didahului dengan kata atau huruf, jadi watlu alaihim. Watlu, bukan wa utlu, bukan wa utlu. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Oke? Baik, jelas ya? Mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan hari ini bisa dipahami dengan jelas, dan silahkan antum mengerjakan tugasnya. Tugasnya tadi mana? Tugasnya ini dia. Tugasnya yang ini ya. Oke? Dikerjakan, dibuat fi'il amarnya untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, ke-6 fi'il ini. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.